Saya dari kelompok 8 dengan NIM 19131414006. Kenalkan, nama saya Tiko Gustiawan Prayitno. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma. NIM saya 19 13 14 003. Kenalkan, nama saya Fauzan Noviat Moko. Saya dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. NIM saya 19 13 14 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya Kerajaan Bani Buawayah. Kerajaan Bani Buawayah ini lahir di abad ke-10 Masehi atau pada awal abad ke-4 Hijriyah, yang didirikan oleh 3 bersaudara di Dailah. 3 bersaudara ini bernama Ali, Hasan, dan Ahmad. Mereka memasuki dunia militer untuk keluar dari tekanan-tekanan kemiskinan. Pada mulanya, mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Khalid, salah seorang panglima perang Khalifah Abbasiyah dari Dailang. Setelah pamor Makan Ibnu Khalid memudar, mereka kemudian bergabung dengan panglima Mardawij Ibnu Zayar al-Dailami. Karena prestasi mereka, Mardawij mengangkat Ali menjadi gubernur Al-Karaj, dan 2 saudaranya tersebut diberikan kedudukan penting lainnya. Dari Al-Karaj, itulah ekspansi kekuasaan Bani Buawayah bermula. Pertama-tama, Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah di Persia dan menjadikan Shiraj sebagai pusat pemerintahan. Ketika Mardawij meninggal, Bani Buawayah yang bermarkas di Shiraj itu berhasil menaklukkan beberapa daerah lain, seperti Rai, Isfahan, dan daerah-daerah Jabal. Ali berusaha mendapatkan legalasi dari Khalifah Abbasiyah, Al-Radi Billah, dan mengirimkan sejumlah uang untuk perbendaharaan negara. Ia berhasil mendapatkan legalasi itu. Kemudian, ia melakukan ekspansi ke Irak, Ahwas, dan Wasit. Sejarah kehadiran Bani Buawayah dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah diawali dari terjadinya tekanan-tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh orang-orang Turki di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga waktu Bani Buawayah memasuki Baghdad, Daulah Abbasiyah sudah dalam keadaan lumpuh. Tentang puncak kejayaan dinasti Buawayah. Kekuasaan dinasti Buawayah mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Adud al-Daulah pada 949 sampai 983 Masehi. Putra dari Ruk al-Daulah yang bernama Hasan. Dia bukan saja seorang penguasa Buwai yang paling unggul, tetapi juga yang paling masyhur pada zamannya. Di bawah kepemimpinannya pada 977 Masehi, dia berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil yang dimana sudah muncul sejak periode kekuasaan Buwai di Persia dan Irak, sehingga dia dapat membentuk satu negara yang besarnya hampir menyerupai imperium. Adud al-Daulah menikahi putri Khalifah dari Altai dan menikahi putrinya sendiri dengan sang Khalifah pada 980 Masehi. Dengan cara ini dia berharap memiliki keturunan yang akan meneruskan kekuasaannya. Adud adalah penguasa pertama dalam Islam yang menyandang gelar Syahaniyah atau raja atas raja. Meskipun dia tetap mempertahankan pusat pemerintah di Shiraz, dia juga memperindah Baghdad, memperbaiki kanal-kanal yang sudah usang, dan di beberapa kota lain mendirikan sejumlah masjid.
Sebagaimana dicatat Ibnu Miskawai, bendaharawan Adut, untuk lembaga-lembaga penyantun, Adut menyediakan dana dari perbendaharaan negara. Salah satu bangunan terpenting yang dibuat pada masa itu adalah rumah sakit. Dalam menciptakan perdamaian, Adut bekerja sama dengan seorang wasir Kristen yang cukup terampil, yang atas otoritas dari khalifah mendirikan dan memperbaiki sejumlah gereja dan biara. Teladan yang diperhatikan Adut dalam kepeduliannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra diikuti oleh putranya Syaraf al-Daula yang menggantikan Adut setelah wafat. Sekian presentasi dari saya tentang mengenai puncak kejayaan dinasti Buwahiyah. Sebagaimana dicatat Ibnu Miskawai, bendaharawan Adut, untuk lembaga-lembaga penyantun, Adut menyediakan dana dari perbendaharaan negara. Salah satu bangunan terpenting yang dibuat pada masa itu adalah rumah sakit. Dalam menciptakan perdamaian, Adut bekerja sama dengan seorang wasir Kristen yang cukup terampil, yang atas otoritas dari khalifah mendirikan dan memperbaiki sejumlah gereja dan biara. Teladan yang diperhatikan Adut dalam kepeduliannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra diikuti oleh putranya Syaraf al-Daula yang menggantikan Adut setelah wafat. Sekian presentasi dari saya tentang mengenai puncak kejayaan dinasti Buwahiyah. Oke, untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab disintegrasi Bani Abbasiyah dalam masa pemerintahan Bani Buawaiyah. Untuk faktor yang pertama yaitu tekanan orang-orang Turki. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah diawali dari kebijaksanaan Al-Ma'mun yang menunjuk saudaranya Al-Muqtasib menjadi khalifah sepeninggal beliau. Awalnya orang-orang Persia itu tidak setuju, mereka lebih memilih putra dari Al-Ma'mun, yaitu yang bernama Abbas yang menggantikan Al-Ma'mun. Hal itu tetapi tidak diinginkan Al-Ma'mun, akhirnya Al-Muqtasim diangkat oleh Al-Ma'mun menjadi khalifah sepeninggal beliau. Setelah Al-Muqtasim naik takhta, dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra dan membangun istana dan asrama-asrama tentara yang akan menampung 250.000 tentara. Dan sebagian kota yang dibangun itu diberikan kepada kepala-kepala suku Persia. Kenapa diberikan kepada kepala suku-suku Turki? Oh, koreksi yang tadi kepala-kepala suku Turki. Pilihannya jatuh kepada orang-orang Turki karena dia sendiri dan ibunya itu adalah orang Turki. Selanjutnya untuk memperkuat pemerintahan maka dibentuknyalah tentara reguler yang terdiri dari orang-orang Turki yang berasal dari para budak. Orang Turki yang terkenal jiwa militernya semakin hari semakin memperlihatkan prestasi mereka dalam bidang militer. Akibatnya pangkat tertinggi dalam kemiliteran diberikan kepada mereka sehingga secara perlahan tentara Arab dan Persia semakin terdesak ke belakang. Begitu besarnya peranan orang Turki tersebut dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah menyebabkan tentara dari unsur Arab dan Persia terpaksa mencari jalan keluar untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang terbebas dari pemerintahan pusat. Peranan yang dimainkan orang Turki pada pemerintahan setelah Al-Muqtasim sudah sedemikian besar. Para perwira Turki sudah memegang jabatan yang langsung berada di bawah khalifah. Selanjutnya yaitu tekanan Bani Buwayhi.
tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Turki kepada Bani Abbasiyah menyebabkan Bani Abbasiyah mengalami kelumpuhan. Dengan itu Bani Abbasiyah mengundang gitu ke Bani Buawehi. Kehadiran Bani Buawehi itu dimaksudkan untuk membatasi dominasi orang-orang Turki tersebut. Kesempatan yang diberikan oleh Bani Abbasiyah terhadap kepada Bani Buawehi dimanfaatkan oleh Bani Buawehi untuk berkuasa di Baghdad dan mengembangkan misi Syiah mereka tanpa melakukan kerjasama yang harmonis dengan Daulah Abbasiyah. Untuk selanjutnya yaitu tekanan Turki Seljuk, yaitu Tugrul Bek yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat berambisi sekali menentang kegiatan Bani Buawehi, sehingga dia berusaha untuk melenyapkannya. Atas undangan Khalifah Al-Qaim, Khalifah ke-26, Tugrul Bek datang ke Baghdad untuk mengatasi dominasi Bani Buawehi yang secara paksa mengancam rakyat untuk menganut paham Syiah, karena ini tidak sesuai dengan pemikiran dan opini rakyat banyak. Pemaksaan ini membawa resiko besar terhadap kelanjutan Daulah Abbasiyah. Maka setelah ia berhasil merebut dan menguasai ibu kota Baghdad, ia menahan penguasa Buawehi yang terakhir, yaitu Malik al-Rahim, sampai meninggal dalam tahanan. Jadi dapat dikesimpulan latar belakang masuknya Turki Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah untuk memburu daulah tersebut membantu daulah tersebut mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan Bani Buawehi. Selanjutnya yaitu faktor internal penyebab disintegrasi, yaitu ketidakmampuan para khalifah. Sama halnya seperti Daulah Umayyah di Syria, banyak yang diangkat menduduki jabatan khalifah dari orang-orang yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Hal tersebut membawa pada kemunduran daulah. Demikian juga Daulah Abbasiyah. Hal itu dapat dilihat khalifah-khalifah sesudah Al-Muqtasim, ditambah lagi dengan kebejatan moral mereka, sehingga waktu lebih banyak mereka habiskan untuk berhura-hura daripada mengurus negara. Yang kedua, rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah. Hal itu juga dapat dilihat dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat, baik oleh orang Turki, Bani Buawehi, dan Turki Seljuk, sehingga rakyat menjadi gusar dan mereka mendirikan pemerintahan di daerah masing-masing terbebas dari pemerintahan pusat. Untuk yang ketiga yaitu luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sangat luas baik dari timur maupun barat Baghdad. Bagi khalifah yang lemah, sangat sulit mengendalikan wilayah kekuasaan yang luas kalau tidak ditopang dengan ekonomi yang kuat. Jadi pemerintah pusat seakan lumpuh mengendalikan wilayah-wilayah kekuasaannya karena lemahnya ekonomi disebabkan terlalu sibuk dulu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk yang faktor internal yang keempat, yaitu persaingan Sunni dengan Syiah. Dalam Daulah Abbasiyah terjadi persaingan ketat antara Sunni dengan Syiah, seperti yang dilakukan oleh Tugrul Bek yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menahan penguasa Bani Buawehi, Malik al-Rahim, yang berpaham Syiah sampai dia meninggal dalam tahanan. Juga seperti pembunuhan Nizam al-Muluk yang dibunuh oleh seorang pasukan Hasan
IBN Sabah yang bertujuan menghidupkan aliran Syiah Fatimiyah pada tanggal 10 Ramadan 485 Hijriah dalam usia 74 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu gerakan Karamitah 277 sampai 277 sampai 470 Hijriah. Sekte beraliran kebatinan, menurut mereka tidak seorang pun mengetahui yang batin ini kecuali imam dari anak keturunan Ali. Mazhab Batiniyah ini berakar pada pemikiran Persia yang sesat, menyeru pada Syiah Islamiyah yang pada awalnya, namun kemudian menyerukan pada diri sendiri. Didirikan oleh Hamdan Ibnul Asy'ad yang bergerak Karmat, yang belajar kepada Husain al-Ahwazi. Khalifah Bani Abbasiyah Al-Mu'tadid berhasil mengalahkan mereka di Irak, Suriah, dan terakhir di Bahrain. Namun pada tahun 317 Hijriah, gerakan ini menyerang Mekah dan Madinah. Sulaiman, pemimpin Karamitah, menyerang pada musim haji dan melakukan pembantaian. Jasad korban pembantaian dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam dan Hajar Aswad dibawa ke kota Ihsa selama 20 tahun. Selanjutnya yaitu kehancuran Khalifah dan kehancuran Baghdad tahun 1258. Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol, hancurlah kekuasaan Bani Abbas bersamaan dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang pernah dibangun oleh para khalifah. Dengan serangan tentara Mongol terakhir, inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Kenyataan pahit ini harus diterima oleh umat Islam saat itu. Betapa tidak kekuasaan yang telah dibentuk sekitar 5 abad dan dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit itu ternyata lenyap begitu saja dalam waktu sekejap. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak bagi Arab di segala bidang pada masa disintegrasi Bani Abbasiyah dan pemerintahan Bani Buwayyah. Nah, di sini kelompok kami menganalisis dan menemukan beberapa dampak bagi Arab di segala bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi, pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Tak hanya itu saja, meningkatnya ekonomi juga dipengaruhi dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri, terutama permadani. Kemudian ada bidang ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Sebagaimana para Khalifah Abbasiyah periode pertama, para penguasa Bani Buwayyah mencurahkan perhatian secara langsung dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Pada masa Bani Buwayyah terlahir beberapa atau banyak bermunculan ilmuwan besar, dan tentu ini berpengaruh bagi perkembangan Arab di masa yang akan datang atau mungkin masa sekarang ini. Dan para ilmuwan besar itu diantaranya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, Al-Rahman, terus Ibnu Maskawai, dan masih banyak lagi.
Oke, selanjutnya ada di bidang arsitektur atau pembangunan. Bidang arsitektur atau pembangunan. Jasa Bani Buawaih juga terlihat dalam pembangunan kanal-kanal, masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Oke.